Halo, selamat malam untuk semua rekan-rekan ya. Dan di sini daripada tidak ada kerjaan, kami akan bawakan cerita terkait dengan Abu Nawas. Abu Nawas adalah cerita legenda tentang hubungan raja-raja. Baik, ini ceritanya. Suatu hari Abu Nawas diperintahkan oleh raja untuk ditangkap karena dengan tuduhan Abu Nawas telah melanggar hukum-hukum yang terkait dengan hukum aturan-aturan raja. Singkat cerita, Abu Nawas ditangkaplah oleh pengawal-pengawal raja. Ditangkap sama Abu Nawas, diikat sampai Abu Nawas tidak bergerak, tidak dapat bergerak sama sekali. Dengan tujuan, setelah Abu Nawas diikat, kemudian Abu Nawas akan dihukum, yaitu akan dibuang ke tengah laut. Lanjut, setelah Abu Nawas ditangkap, diikat, kemudian semuaan pasukan-pasukan raja pun itu berkata, ayo kita tinggalkan dulu Abu Nawas, yang penting kita sudah ikat dan nanti kita akan pulang dulu, makan, istirahat, dan nanti sore Abu Nawas kita akan datang ambil dan kita akan buang ke tengah laut. Biar nanti setelah Abu Nawas kita buang ke tengah laut dan dia jatuh ke dasar laut, maka dia akan dimakan oleh ikan-ikan yang cukup ganas. Lanjut kisahnya. Selesai Abu Nawas diikat, pulanglah mereka. Pulanglah mereka, makan, beristirahat, untuk menanti waktunya sore, saat-saat untuk membawa Abu Nawas dibuang ke laut. Kembali, setelah Abu Nawas diikat, dia pun tidak dapat bergerak sama sekali. Abu Nawas pun gelisah karena berkeinginan untuk supaya dapat melepaskan diri. Tak disangka tiba-tiba, ini maaf. Tak disangka tiba-tiba lewatlah seseorang yang posisi badannya yaitu badannya bongkok. Lewatlah dia si bongkok ini di tempat Abu Nawas yang lagi terikat terhukum tadi. Dan kemudian si bongkok pun bertanya kepada Abu Nawas, Kenapa engkau terikat? Kenapa engkau terikat, Abu Nawas? Si Abu Nawas pun menjawab, Hai bongkok, sebentar saya akan jelaskan, tetapi buka dulu ikatan saya ini. Lanjut, kemudian si bongkok membuka ikatan kepada Abu Nawas sampai Abu Nawas pun bebas. Setelah Abu Nawas dilepas ikatannya, kemudian Abu Nawas berdiri sambil menggerak-gerakkan badannya seperti gerak senam. Dan kemudian si Abu Nawas berkata kepada si bongkok, Hai bongkok, taulah engkau, badanku ini bongkok juga seperti kamu. Tetapi setelah badan saya suruh ikat erat-erat, dan kemudian datanglah kamu, kemudian kamu lepas sama saya, lihatlah badan saya sudah menjadi segar. Jadi kau bongkok, supaya bisa menjadi badan yang tidak bongkok, badan yang sehat, maka sebaiknya saya akan ikat dulu, nanti beberapa saat engkau akan jadi berbadan sehat. Lanjut, akhirnya si bongkok percaya kepada Abu Nawas. Dan kemudian si bongkok pun pasrah, diikat oleh Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas pun selesai mengikat, Abu Nawas pun berkata, Bongkok, saya akan tinggalkan dulu pada kamu, nanti saya akan kembali datang membuka tali ikatan kepada kamu. Lanjut, pergilah Abu Nawas dan
yang tertinggal si bongkok sendiri dengan posisi terikat. Setelah saat menjelang sore, waktunya semuaan pengawal-pengawal raja datang dan kemudian langsung mengangkat si bongkok yang terikat tadi. Mereka tidak mengerti itu bahwa sebenarnya bukan lagi Abu Nawas, tetapi seseorang yang bongkok. Kemudian bongkok pun berteriak, "Hai, tolong bukalah kepada saya. Bukalah kepada saya. Kenapa kalian angkat? Kenapa kalian angkat kepada saya? Mau dibawa kemana?" Dan kemudian semua pengawal-pengawal raja pun itu menjawab, "Diam kau Abu Nawas. Kau kini sudah kami ikat dan kami akan buang ke laut. Biar nanti engkau di laut akan dimakan oleh ikan-ikan yang cukup ganas." Tidak, bilang bongkok. "Saya bukan si Abu Nawas. Saya seorang bongkok yang ditipu oleh Abu Nawas." Tetapi semua pengawal raja yaitu tidak ada yang percaya kepada bongkok. Singkat kisah, dibawalah si bongkok ke tengah laut dan kemudian dibuanglah di tengah laut. Matilah si bongkok. Lanjut cerita. Beberapa hari kemudian datanglah si Abu Nawas ke istana raja dengan berbekal. Abu Nawas membawa buah-buahan, nanas, anggur, dan lain-lain, namanya buah-buahan yang cukup mahal, termasuk apel, dibawa oleh Abu Nawas ke istana raja. Sesampai di istana raja, Abu Nawas pun bersalam, "Assalamualaikum, Raja." Maka dengan tiba-tiba raja pun terkejut. "Hai Abu Nawas, kenapa kau masih hidup? Sedangkan engkau, saya sudah perintahkan kepada semua pengawal saya untuk dibuang ke laut, dihukum, dibuang ke laut. Dan memang nyata, engkau telah dibuang ke laut, sudah tenggelam. Kenapa kau masih hidup dan kembali lagi ke istana?" Dengan sedang Abu Nawas pun menjawab, "Wah Raja, ternyata engkau Raja belum tahu bahwa di dasar laut itu paling dalam, ternyata di sana terdapat satu kota. Kota itu yaitu kota tempat berdiam, tempat tinggalnya semua keluarga-keluarga kita, moyang-moyang kita yang sudah dahulu mati, mati di saat-saat dulu itu. Mereka mati dan ternyata mereka masih hidup, tetapi kehidupan mereka di bawah laut." Lanjut kata Abu Nawas, "Dan semua keluarga di bawah laut itu sangat menanti, mengharap supaya raja dapat berkunjung dulu ke sana agar masih bisa bertemu dengan mereka. Mereka sangat merindukan sang raja." Lanjut, percayalah si raja. Dan kemudian si raja berkata kepada Abu Nawas, "Oke Abu Nawas, kalau demikian saya dipesan oleh keluarga-keluarga besar saya di bawah laut sana, maka tunggulah. Besok pagi saya siap untuk memerintahkan semua pengawal-pengawal saya supaya saya diikat erat-erat, dan kemudian siangnya saya akan menyuruh kepada semua pengawal-pengawal saya agar saya diceburkan ke tengah lautan. Dan nanti setelah di tengah lautan saya tenggelam, nanti saya bisa bertemu semua keluarga-keluarga saya yang dahulu-dahulu sudah meninggal. Ternyata mereka masih hidup dan berhasil bertemu kamu Abu Nawas di dasar sana. Jadi saya akan ke sana. Sesuai dengan pesan mereka kepada kamu Abu Nawas, saya akan penuhi. Saya akan mengikuti jejakmu, yaitu diikat dan kemudian menyuruh semua pengawal-pengawalku untuk diceburkan ke laut agar aku bisa bertemu dengan keluarga aku di bawah laut itu." Menyusul hari pun berganti. Besok pagi kemudian si raja diikatlah diperintahkannya semua pengawal-pengawalnya untuk mengikat diri raja sendiri. Dan setelah siang, kemudian raja pun memerintahkan kepada semua anak buahnya, kepada semua pengawal-pengawalnya untuk melemparkan dia di tengah laut.
supaya tenggelam dan dengan harapan supaya bisa bertemu keluarganya. Setelah itu diikatlah si raja dan diangkutlah ke tengah laut. Dan kemudian Abu Nawas berkata, "Hai," kata Abu Nawas, "pengawal-pengawal, biarlah aku yang akan menceburkan raja ke laut, supaya dia bisa bertemu dengan keluarga semua kerajaan yang ada di laut." Lanjut, di tengah laut dipegang oleh Abu Nawas si badan si raja ini dalam keadaan posisi terikat dan diceburkan oleh Abu Nawas di tengah laut. Setelah beberapa menit kemudian raja menghilang tenggelam di bawah laut. Kemudian Abu Nawas berkata kepada semua orang-orang di seputaran Abu Nawas berdiri, termasuk semua pengawal-pengawal raja tadi. "Hai pengawal-pengawal, hai orang-orang yang ada di sini. Ini raja setelah kita ceburkan, kita jatuhkan ke laut. Dengan penyampaian dari saya bahwa si raja itu dipesanlah oleh keluarganya. Padahal tidak. Di dasar laut itu tidak ada yang namanya keluarga, tidak ada yang namanya tempat tinggal. Tetapi di dasar laut itu yaitu semata-mata air dan yang paling dalam yang dapat mematikan. Biarlah si raja itu mati dan agar kita yaitu bisa terbebas daripada hubungan aturan-aturan raja yang selalu monopoli kaitan hubungan kekuasaan. Singkat cerita, intinya semuaan pengawal raja pun dan semuaan orang-orang yang ikut di saat Abu Nawas menjatuhkan si raja ke dasar laut itu, yaitu kemudian sadar dengan kehidupan kebebasan yang dimana sebelumnya di bawah perintah-perintah raja-raja tadi itu, yaitu mereka sering dibuat capek dengan semuaan aktivitas karena semuaan dasar perintah daripada raja yang sudah dijatuhkan Abu Nawas di dasar laut tadi. Dan lanjut, kehidupan di tempat itu pun, di tempat Abu Nawas dan semuaan pengawal-pengawal dan masyarakat kampung pun yang raja mereka sudah tenggelam tadi, sudah mati tenggelam tadi itu, yaitu menjadi aman dan demokrasi. Ini cerita ini terkait Abu Nawas dan minta maaf sifatnya semata cerita. Tetapi mungkin di antara ada yang sempat mendengar cerita ini, ada yang bisa memaknai positif, alhamdulillah. Dan jika tidak, maka ingat ini semata cerita. Sekian, selamat malam.